Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan coba bahas tentang uji chi-square. Nah, uji ini banyak sekali gunanya dan salah satunya bisa untuk pengujian normalitas data. Gunanya uji chi-square lagi adalah untuk mengetahui hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain ya, dengan crosstab. Tapi kali ini kita coba untuk normalitas data. Biasanya kan kita pakai Kolmogorov-Smirnov atau Shapiro-Wilk ya. Nah, sekarang kita coba dengan chi-square. Bedanya bagaimana nih kalau chi-square? Kalau chi-square dia menggunakan data yang sudah dikelompokkan atau dikategorikan. Kita lanjut saja ya. Uji chi-square ini nama lainnya adalah uji kecocokan, kesesuaian model atau kebaikan sesuai. Bahasa Inggrisnya adalah goodness of fit test. Manfaat apa saja yang bisa kita peroleh dari uji chi-square? Nah, ngomong-ngomong, chi-square ini juga termasuk ke dalam salah satu distribusi dari statistika ya, distribusi data statistik. Kenapa? Karena nanti dia punya kurvanya sendiri. Berbeda kurvanya dengan distribusi normal. Nanti kita lihat. Sekarang manfaat yang pertama, menguji perbedaan yang signifikan antara frekuensi diobservasi dengan frekuensi yang diharapkan. Jadi kan belum tentu ya kita melakukan pembuatan model, lalu kita peroleh hasil yang diharapkan. Nah, kita uji nih, apakah ada perbedaan yang besar atau tidak, yang nyata atau tidak dengan yang sebenarnya atau yang diobservasi. Kedua, untuk menguji keeratan hubungan antara dua variabel data kategori. Nah, tadi saya bilang ya, bisa melakukan uji hubungan antara dua variabel dengan menggunakan crosstab atau cross tabulation. Nah, bisa juga menguji kedekatan data sampel dengan distribusi binomial, Poisson atau normal. Terakhir, bisa digunakan untuk skala nominal, ordinal, interval atau rasio. Yang penting, bersifat kategori atau kelompok. Ciri-ciri distribusi chi-square. Yang pertama, selalu bernilai positif, berarti ada di kuadran 1. Kemudian bentuknya tidak simetris. Kalau distribusi normal kan simetris ya, seperti bell atau bell shape. Nah, kalau ini asimetrik, menjulur ke arah positif. Karena tadi ada di kuadran 1, ya berarti ke arah kanan, ke arah positif. Nah, distribusi bentuknya tergantung dari derajat bebas atau derajat kebebasan. Nah, ini banyak juga nih nama lainnya derajat bebas. Ada DK, DB, DF bahasa Inggrisnya, atau juga V ya. Itu semua adalah derajat bebas. Semakin besar derajat bebasnya, maka bentuknya akan semakin mendekati distribusi normal, berarti akan semakin simetris seperti distribusi normal. Dan tentu saja besarnya derajat bebas dipengaruhi oleh besarnya sampel, karena kan rumusnya n-1 ya, seperti itu. Ini dia bentuknya, ada di kuadran 1 ya, nolnya di sini dan menjulur ke arah positif. Nah, di sini ada batas nih yang kita sebut sebagai titik kritis atau nilai kritis. Oh ya, simbol chi-square seperti ini ya. Seperti X tapi ada lekukannya dan ada kuadratnya. Sedangkan V tadi saya bilang nama lain dari derajat kebebasan ya. Nah, yang pink ini adalah luas daerah arsiran alfa. Jadi kalau yang ini adalah 1 min alfa, seperti itu. Nah, kapan dia ditolak, kapan diterima? Jika chi-square hitung
ada di daerah yang besar ini, maka H0 diterima dan H0 ditolak jika jatuh pada daerah yang kecil atau yang pink ini, ya. Kemudian kita lihat lagi bagaimana jika nilai chi-square itu sama dengan 0. Berarti ada kemungkinan. Nah, berarti kalau sama dengan 0, frekuensi observasi dengan frekuensi yang diharapkan tepat sama. Tidak ada perbedaan, ya. Tapi jika lebih besar daripada 0, maka ada perbedaan. Semakin besar nilai chi-square, maka perbedaannya semakin besar juga. Besar kecilnya chi-square menunjukkan kesesuaian antara nilai frekuensi observasi dengan frekuensi expected atau yang diharapkan. Tentu saja kita pengen yang mana sih? Ya, tentu saja yang mendekati 0. Kenapa? Karena berarti model yang kita peroleh, yang kita hasilkan itu bisa sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Goodness of fit atau good fitness test. Nah, bagaimana tahapan uji chi-square? Biasa ya, H0, H1. Lalu alfanya berapa nih? Semakin kecil alfa tentu saja semakin bagus. Tapi ingat, kita harus pede juga kalau punya alfa yang kecil. Dan apa dampaknya? N-nya juga harus makin banyak. Kemudian derajat bebasnya. Nah, di sini kelihatan nih agak perbedaannya muncul. Kalau biasanya N-1 untuk chi-square adalah K-1, di mana K adalah kelompok. Ya, seperti itu. Dan untuk rumus chi-square H atau hitung nih ya, chi-square H berarti chi-square hitung, dia menggunakan rumus seperti ini. Kadangkala si theta ini diganti dengan huruf O, ya. Ada di beberapa literatur theta jadi huruf O, artinya adalah observe. Sedangkan E artinya adalah expected. I, nah, dimulai dari kelompok 1, 2, 3 sampai K. Ya, jadi ada beberapa kelompok atau kategori. Tolak H0 jika chi-square hitung lebih besar dari chi-square tabel, dan terima H0 jika chi-square hitung kurang dari atau sama dengan chi-square tabel. Uji normalitas data, biasa ya, kita ingin menguji apakah data yang kita punya distribusinya itu sama atau tidak dengan sebaran distribusi normal. Kemudian kita sebelum melakukan pengujian atau penelitian harus memiliki asumsi normalitas sebaran. Kalau dia normal, maka bisa pakai statistik parametrik. Kalau tidak, berarti harus pakai non parametrik. Nah, pakai chi-square deh salah satunya. H0, tidak ada perbedaan yang nyata atau signifikan antara distribusi data penelitian dengan distribusi data normal. Ciri-ciri H0 ada kata tidak ada perbedaan, tidak ada hubungan, atau tidak ada pengaruh. Jangan salah ya. Kalau di sini tidak ada kesamaan atau tidak ada persamaan, berarti beda. Itu cocoknya di H1. Maka untuk H0 sebaiknya menggunakan kata tidak ada perbedaan. Ya, 3 tadi, tidak ada perbedaan, tidak ada pengaruh, tidak ada hubungan. Lawannya ada di H1, ada perbedaan, ada pengaruh, atau ada hubungan yang nyata. Nah, kata-kata yang nyata ini penting nih, karena kita ingin tahu. Kalau nyata berarti jangan diabaikan, kalau tidak nyata berarti bisa diabaikan.
Kemudian alfa, ya, kita perlu lihat berapa alfa yang kita inginkan untuk ngapain? Untuk mencari chi-square tabel. Nah, di sini untuk mencari chi-square tabel kita butuh alfa dan juga derajat kebebasan. Oke. Nah, maaf. Oke, di sini ya, K-1. Rumus dari derajat bebas K adalah kelompok. Nah, kelompok boleh, kelas interval boleh, atau kategori juga boleh. Kemudian rumusnya nih, tadi saya bilang kan, O ini di rumus sebelumnya lambangnya adalah theta, tapi boleh juga pakai O, sedangkan yang E masih sama seperti sebelumnya ya. Yang O singkatan dari observe, kalau E expected. Observe adalah yang diobservasi atau yang nyata, yang sebenarnya, sedangkan expected adalah yang diharapkan berdasarkan hasil dari model yang kita peroleh. OI. Nah, klasifikasi atau kategori ke I untuk pengamatan. Nah, EI frekuensi untuk yang diharapkan. Lagi-lagi ya, tadi ditolak H0-nya jika chi-square hitung lebih besar dari chi-square tabel, tapi kalau diterima pada saat chi-square hitung kurang dari atau sama dengan chi-square tabel. Nah, ini dia, yang putih adalah daerah penerimaan H0, yang abu-abu adalah daerah penolakan H0.